Bab 346. Kakak ketujuh akan menemanimu. Melihat ekspresi ayahnya yang penuh rasa sakit, hati Yunayin juga terasa sakit, tetapi dia harus melanjutkan. Ayah, tahukah kamu betapa bahagianya kakakku saat dia memberitahuku bahwa dia mengandung? Dia mengatakan kepadaku bahwa itu adalah saat yang paling membahagiakan dan membanggakan dalam hidupnya. Dan, lebih dari sekali, kakakku mengatakan bahwa dia sangat ingin memberitahukan kabar bahagia ini kepadamu, tetapi dia takut kamu akan keberatan. Karena itulah dia merahasiakannya. Kamu peduli pada putrimu, bukankah kakak peduli pada anaknya sendiri? Apa kamu benar-benar berpikir bahwa kakak akan senang melihatmu membunuh anaknya? Tidak, dia hanya akan sedih dan akan semakin membencimu. Mengapa kamu tidak memahami hal yang sederhana seperti itu? Bahkan jika kamu memiliki kebencian yang besar, api 15 tahun lalu itu seharusnya membuat kebencianmu hilang. Kamu hanya berpura-pura bahwa anak itu telah mati dalam api itu, bukan? Yunayin memohon dengan tulus, air matanya sudah lama membasahi kerah bajunya. Philip Yin memasukkan jari-jarinya ke dalam rambut peraknya, rasa sakit dan penyesalan yang tak ada habisnya mengalir deras, dan dia terdiam untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang sangat lama, baru setelah itu suaranya yang serak terdengar lagi, "Yuna, bangunlah dulu." Yunayin tidak tergerak. Pada saat ini, di kuburan, di depan batu nisan Lunayin, Louis Lu berlutut di tanah dan terdiam untuk waktu yang lama, bahkan ketika suara kakak kelimanya, Karin Chu, muncul di benaknya, dia tidak menanggapi sedikit pun. Memanggil Louis, aku tidak menemukan guruku, tapi aku menemukan sebuah makam besar. Aku tidak bisa tidak ingin masuk saat melihat lubang seperti ini, hubungi aku kembali nanti. Ini adalah komentar di waktu yang tidak tepat. Karena Karin Chu tidak mengetahui situasi Louis Lu saat ini, dia hanya ingat bahwa pada awalnya Louis Lu memintanya untuk memberinya pesan ketika dia menemukan Taeko Tian. Sekarang setelah sekian lama waktu berlalu, Karin Chu belum menemukan Taeko Tian. Jadi untuk tidak membuat Louis Lu khawatir, dia melaporkan situasinya kepadanya melalui jimat lingkaran pikiran. Louis Lu tidak memedulikannya. Dia hanya berlutut dengan diam di depan makam ibunya. Sampai hari mulai gelap. Philip Yin di pintu masuk pemakaman menatap Louis Lu dengan tatapan yang rumit, menghela nafas dan pergi dengan sedih. Yunayin juga berlutut hampir sepanjang hari dan baru kemudian dia berdiri terhuyung-huyung, kakinya mati rasa dan lututnya merah dan bengkak. Tapi dia merasa itu tidak sia-sia. Meskipun ayahnya tidak mengatakan apa-apa, karena dia telah pergi, itu berarti untuk sementara waktu, dia pasti tidak akan berpikir untuk membunuh Louis Lu lagi. Yunayin pelan-pelan menjadi tenang dan menunggu mati rasa di kakinya sedikit memudar sebelum dia berjalan ke pemakaman dan datang ke sisi Louis Lu. Dia berkata, "Louis Lu, ibumu sudah tahu tentang perasaanmu, bangunlah." Louis Lu tetap diam. Yunayin menatapnya dan tiba-tiba merasakan sakit hati. Ngomong-ngomong, rasa sakit di hati anak ini sebenarnya tidak kalah dengan orang lain. Terlantar sejak kecil, dia telah tinggal di panti asuhan selama 5 tahun, dan karena kebakaran, dia mengalami masa sulit lagi. Setelah pencarian yang menyakitkan untuk kebenaran, jawabannya adalah ayahnya telah membunuh ibunya, dan orang yang ingin membunuhnya sebenarnya adalah kakeknya. Jika ingin berbicara tentang rasa sakit, siapa yang bisa mengalahkan rasa sakit Louis Lu? Dia adalah anak yang malang juga. "Louis Lu, bangun." Dalam suara Yunayin, ada sedikit ketegasan. Dia tidak ingin melihat Louis Lu terus berlutut. Louis Lu masih bergeming. Yunayin mengulurkan tangan untuk menarik lengannya,
hanya untuk menemukan bahwa tubuh Louis Liu seolah-olah telah dipenuhi dengan baja dan beton, tetap berdiri di sana, tidak bergerak sama sekali. Yunayin berkata dengan marah, apakah ibumu akan senang melihatmu seperti ini? Bibi. Pada saat ini, Louis Liu akhirnya berbicara, aku baik-baik saja, aku hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan ibuku di sini. Aku tidak akan menjadi depresi, jangan khawatir. Wajah Yunayin membeku. Dia menunggu beberapa saat lagi. Dia menepuk pundak Louis Liu dan berkata sambil menghela nafas pelan, lihatlah sisi baiknya, apa yang harus berlalu, akan berlalu. Setelah mengatakan itu, Yunayin berbalik dan berjalan ke pintu masuk pemakaman dan menjelaskan kepada penjaga gerbang yang bertugas, awasi dia, dan laporkan padaku segera jika terjadi sesuatu. Ya, Nona Yin. Yunayin meninggalkan pemakaman dan kembali keesokan paginya, ketika dia melihat Louis Liu sebenarnya masih berlutut di sana, alisnya sedikit berkerut. Tapi dia tidak pergi mengganggunya. Dia tahu bahwa Louis Liu saat ini memerlukan keheningan. Jadi Yunayin hanya menginstruksikan penjaga pintu untuk mengantarkan makanan setiap hari kepada Louis Liu pada tepat waktu. Makanan ini dibuat oleh Yunayin sendiri. Namun hingga malam berikutnya, Louis Liu tidak makan satu gigitan pun. Ketika dia berbicara dengan Louis Liu, dia tidak menjawabnya. Yunayin benar-benar yakin dengan sifat keras kepalanya. Dia mungkin mewarisinya dari kakaknya. Terlepas dari apakah Louis Liu makan atau tidak, Yunayin akan membawa makanan yang sudah disiapkan ke sisi Louis Liu setiap hari. Ketika dia lapar, dia secara alami akan makan, karena tekad manusia tidak dapat mengalahkan rasa lapar. Tidak ada yang pernah mendengar ada orang yang mati kelaparan, kecuali, tentu saja, orang yang tidak punya uang untuk makan. Hari keempat. Langit tertutup awan gelap, seluruh dunia seakan terjerumus ke dalam kesuraman, hujan lebat turun dengan deras, dan dahan-dahan pohon di pemakaman diguncang oleh angin yang ganas. Hanya Louis Liu yang berdiri diam. Louis. Sebuah suara yang tidak asing terdengar. Terlihat sosok ramping Feli Luo, perlahan berjalan dari hujan lebat, akhirnya berhenti di sisi Louis Liu, memegang payung dan berkata, kakak ketujuh akan menemanimu. Bersambung. Bab 347. Aku tidak sama dengan pria itu. Kaki Feli Luo yang ramping dan lurus berdiri di samping Louis Liu, dan matanya yang indah dipenuhi dengan rasa sakit hati. Dia sudah tahu segalanya dari gurunya. Segera, dia bergegas ke ibu kota. Melihat Louis Liu dalam keadaan seperti ini, hatinya terasa sakit. Louis selalu menjadi orang yang positif dan ceria, begitu ceria sehingga dia sedikit nakal, tetapi berandalan semacam ini, tidak hanya tidak menyinggung, tetapi memiliki pesona yang unik. Nakal tapi tidak buruk. Ketika dia berada di depan kakak-kakaknya, dia juga selalu tersenyum dan sering mengubah caranya untuk menggoda mereka. Tetapi pada saat ini, dia begitu pendiam, sangat berbeda dari dirinya yang biasanya. Louis pasti sangat sedih di dalam hatinya. Tentu saja, hati Feli Luo juga sakit. Dia tidak membujuk Louis Liu, tetapi hanya tinggal bersamanya dalam diam. Jika Louis tidak bangun, dia tidak akan pergi. Jika Louis tidak makan atau minum, dia juga tidak akan makan atau minum. Namun, hujan yang tidak berperasaan semakin lama semakin deras. Angin juga bertiup semakin kencang. Payung Feli Luo tidak dapat bertahan, jadi dia melemparkannya ke samping dan tidak menggunakan pelindung, membiarkan angin dan hujan menerpa tubuhnya. Pakaiannya sudah basah kuyup, menempel erat di tubuh indahnya. Lekuk tubuhnya yang sempurna terlihat jelas di tengah badai.
Mengabaikan air hujan di tanah, Feli Luo duduk di tanah yang basah dengan lutut ditekuk, tangannya memeluk lututnya, sementara kepalanya bersandar ke samping di lengan Louis Lu. Hujan menghantam sisi wajahnya yang cantik dan tanpa celah, memercik ke matanya dan kemudian perlahan-lahan meluncur turun dari matanya. Tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Rasa dingin di tubuh Feli Luo tiba-tiba dihilangkan oleh arus hangat. Ketika dia membuka matanya, hujan telah berhenti. Muncul di depannya adalah wajah Louis Lu yang tersenyum dengan cerah. Kakak ketujuh, terima kasih. Langit setelah hujan memiliki kejernihan biru yang sangat indah, dan matahari menjadi terik. Feli Luo sedikit menggembungkan pipinya, tampak marah, kesal dan bahagia, lalu mengutuk dengan lembut, bajingan kecil, lain kali kamu berani membuatku khawatir, aku akan menggigitmu sampai mati. Dalam cahaya hangat, dua gigi taringnya yang kecil dan sebening kristal berkilau. Louis Lu menggendongnya di pinggang dan menepuk benjolan di bagian bawahnya. Dia berkata, dasar bodoh, bukankah aku sudah bilang tidak apa-apa? Aku hanya ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan ibuku. Bagaimana mungkin sang kaisar Dewa Louis bisa menutup diri dengan begitu mudah? Tidak mau kalah, Feli Luo mencubit Louis Lu dengan keras dan memelototinya, kaulah yang bodoh. Louis Lu tertawa, berbalik untuk melihat batu nisan ibunya dan berkata, lihat, Ibu, calon menantumu, betapa brutalnya dia, tapi kamu pasti akan menyukainya, bukan? Jika itu adalah waktu yang lain, Feli Luo pasti akan berkata kepadanya, siapa calon menantumu, tidak tahu malu. Tapi saat ini, dia tidak mengatakan apa-apa, sebaliknya wajah cantiknya memerah saat dia membenamkan kepala kecilnya ke dada Louis Lu. Dewi Feli saat dia malu benar-benar momen yang spesial. Di pintu masuk pemakaman, kebetulan Yunayin datang ke sini untuk mengantarkan makanan. Ketika dia melihat bahwa Louis Lu akhirnya menemukan jawabannya, dia menghela nafas lega dan menatap Feli Luo yang pemalu dalam pelukannya lagi, tatapannya menjadi penuh arti. Louis Lu berkata, Bibi, aku telah membuatmu khawatir beberapa hari ini. Kamu juga tahu itu, ya? Dasar keledai keras kepala. Yunayin menatapnya dengan tatapan kosong. Louis Lu berpikir sejenak dan bertanya, Bibi, bisakah kau beritahu aku, pria itu, siapa namanya? Ekspresi Yunayin membeku. Tentu saja dia tahu siapa pria itu yang dimaksud Louis Lu. Hatinya menjadi sangat rumit untuk sesaat. Apa gunanya jika dia memberitahu Louis Lu? Dia bahkan tidak tahu apakah pria itu menggunakan nama asli atau palsu. Keluarga Yin telah gagal menemukannya setelah sekian lama mencari, jadi bagaimana Louis Lu bisa yakin akan menemukannya? Bahkan jika dia menemukannya, apa yang harus dia lakukan? Apakah ayah dan anak akan saling membunuh? Yunayin lebih memilih keluarga Yin melanjutkan pencarian mereka daripada melibatkan Louis Lu lagi, karena ini adalah perseteruan mereka dari generasi sebelumnya. Melihat keraguannya, Louis Lu tersenyum dan berkata, jangan khawatir Bibi, aku tidak serapuh yang kamu pikirkan. Kamu hanya perlu memberitahu aku namanya dan hanya itu. Yunayin menatapnya dengan serius sejenak sebelum dia menghela nafas dan menyebutkan nama yang sangat dia benci, namanya Theodore Yang. Theodore Yang. Louis Lu mengukir nama ini jauh di dalam hatinya. Jika dia punya kesempatan, dia ingin bertanya pada Theodore Yang ini sendiri mengapa dia melakukan hal sekejam itu. Jika dia kejam, mengapa dia tidak membunuh dirinya? Katakan pada kakek untukku bahwa aku tidak sama dengan orang itu. Ketika aku menemukan jawabannya suatu hari nanti, aku pasti akan memberinya penjelasan. Tolong minta dia untuk menjaga kesehatannya. Setelah Louis Lu selesai berbicara,
dia memeluk tubuh lembut dan halus Feli Luo dan pergi. Melihat punggung kurus itu, Yunayin membeku untuk waktu yang lama, lalu tiba-tiba menoleh ke hutan terdekat dan berkata, "Ayah, apakah kamu dengar itu? Dia dengan pria itu tidak sama." Helaan nafas terdengar dari dalam hutan. Kemudian sesosok tubuh yang tampak tua terlihat berjalan keluar. Itu tidak lain adalah Philip Yin. "Aku akan pergi dan menemui Luna." Philip Yin berbicara dengan suasana hati yang rumit, ekspresinya sedikit kesepian. Dia perlahan-lahan berjalan menuju pemakaman. Yunayin mengikuti di belakang dalam keheningan. Ketika mereka tiba di makam batu Lunayin, keduanya terdiam. Tiba-tiba, cahaya terang yang dipantulkan dari sisi makam batu menarik perhatian mereka berdua. Philip Yin melangkah maju dengan curiga, mengambil benda itu dan melihatnya. Kemudian wajahnya tiba-tiba berubah drastis. Itu adalah sebuah token. Sebuah token yang mewakili Supreme Dragon. Token darah langit. Yunayin berseru kaget, lalu melirik ke arah luar pemakaman dan berkata dengan tenggorokan kering, "Ini yang ditinggalkan oleh Louis Lu." Louis Lu adalah Kaisar Dewa Louis. Tubuh tua Philip Yin juga sedikit gemetar. Sesaat kemudian, dua garis air mata keruh benar-benar menetes dari sudut matanya yang keriput. Dia berlutut di depan makam Luna Yin dan berkata dengan sedih, "Luna, selama ini, apakah ayah benar-benar salah?" Yang satu adalah Algojo yang kejam dan bengis, dan yang lainnya adalah Dewa Naga Pelindung Negara. Mereka berdua sama sekali tidak sama. Jika Luna masih hidup, dia akan sangat lega melihat putranya begitu menjanjikan. Philip Yin menangis terseduh-seduh. Setelah waktu yang lama, dia bangkit dan pulang ke rumah, mencari sebuah kotak kayu dupa, memasukkan token darah langit ke dalamnya, dan kemudian meletakkannya kembali di samping makam batu. Tanda ini tidak akan pernah digunakan oleh Philip Yin, karena ini adalah cara terbaik untuk menghibur putrinya yang telah meninggal. Bersambung.